Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Ali ya. Kita akan bahas pendidikan agama Islam untuk kelas 3. Sekarang kita sampai pada pelajaran 6, kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist kelas 3 pendidikan agama Islam. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi, silakan dicek ya. Nah, ini adalah yang pembelajaran sebelumnya. Jadi kita mulai dari pembelajaran 1 ini. Oke, langsung saja sebelum belajar kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, pelajaran 6, kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Ini nanti akan dibagi dalam 2 video. Video yang pertama adalah kisah teladan Nabi Yusuf dulu. Nah, Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan. Jadi nabi itu ada banyak ya. Ada 25 yang disebutkan di Al-Qur'an, tapi nabi itu banyak. Dan nabi itu ada untuk menjadi teladan kita. Ya, teladan bagi umatnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita bersungguh-sungguh mengenal dan meneladani kisah para nabi, Allah Subhanahu wa taala pasti mencintai kita. Nah, kalian ingin dicintai Allah kan? Nah, sama Pak Ali juga. Nah, ayo bekerja sama, buatlah 8 kelompok dalam kelasmu. Setiap kelompok mendapatkan 1 nomor dari beberapa penggalan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Setiap kelompok membaca dan berdiskusi. Selanjutnya, tuliskan perbuatan apa yang bisa disimpulkan dari kisah tersebut. Jika perbuatan itu baik atau buruk, bagaimana sikap kalian menanggapinya? Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Ya, nanti kita ya, perbuatan apa yang bisa disimpulkan dari kisah tersebut. Ya, jika itu perbuatan baik atau buruk, bagaimana sikap kalian menanggapinya? Jadi mari kita bikin kesimpulan ya dari setiap cerita nanti ya. Nah, yang pertama kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf diberi ilmu ya, berupa tafsir mimpi. Nah, ini adalah ilmu beliau. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub ya alaihissalam. Yusuf mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara yang berbeda ibu, kakak-kakak tiri dari Yusuf. Ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf setelah ibu kandungnya bernama Rahel meninggal dunia. Saat Rahel meninggal, Yusuf baru berusia 2 tahun. Waduh, masih kecil ya. Kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya yang tidak seibu. Mereka tidak menyukai Yusuf, apalagi wajah Yusuf yang lebih tampan. Jadi Yusuf adalah nabi yang paling tampan ya, dan orang paling tampan memang ya. Suatu hari Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semua bersujud kepadanya. Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya Yakub lalu berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan untuk mencelakakanmu." Nah, sudah ada feeling ya Nabi Yakub. Dengan mimpi itu ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi ya di dunia dan akhirat.
Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Ya, yang bisa kita simpulkan ya sesuai dengan pertanyaan. Selanjutnya tulislah perbuatan yang bisa disimpulkan dari kisah tersebut, baik buruk maupun baik ya. Nah, yang pertama ini ya, jujur pada orang tua ya, membangun komunikasi baik dengan orang tua. Kalau ada apa-apa diceritakan ya, membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, yang baik dengan orang tua. Jadi kalau ada apa-apa diceritakan ke orang tua. Nomor 2 di sini menuruti nasihat orang tua. Kan dinasihati tidak boleh menceritakan pada saudara-saudaranya ya, menuruti nasihat orang tua. Nasihat orang tua. Kemudian nomor 3 ya, menjaga rahasia. Kan nggak boleh cerita lah ya. Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu ya. Itu menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Dan di sini semua adalah sifat baik ya. Ya, itu baik atau buruk ya, sifat baik ya, sifat baik. Ya, di sini tidak ada sifat buruk yang ditunjukkan. Oke. Kemudian ini selanjutnya tuliskan perbuatan yang bisa disimpulkan dari kisah tersebut. Oke. Kemudian kalian masih bisa membuat kesimpulan versi kalian sendiri ya. Yang kedua, diajak pergi bermain untuk dicelakai. Saudara-saudari Yusuf menghadap Yakub dan meminta izin akan mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Ya, jadi ini yang sifat buruk. Ya, yang pertama adalah memiliki niat jahat, ya, berniat untuk berbuat jahat. Nah, ini minta izin untuk mengajak Yusuf padahal akan mencelakai ya, berniat jahat untuk berbuat jahat. Nah ini ya, buruk ini. Sang ayah berkata, jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala, dia masih kecil. Nah ini sifat baik, hati-hati ya, sifat baik ya, disebut sifat baik seperti ditunjukkan oleh Nabi Yakub ya, selalu berhati-hati. Berhati-hati. Ya, artinya kalau kita akan terhadap kemungkinan bahaya. Terhadap kemungkinan bahaya. Nah, kita lanjutkan bacanya. Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Nah, ini sifat buruk ya, membujuk untuk keburukan demi niat jahat. Nah, ini sifat yang buruk ya, membujuk ayah. Saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Wah, rencana pembunuhan ini ya. Nah, salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan dibunuh, tetapi dibuang saja ke dalam sumur. Mungkin toh nanti akan mati sendiri ya. Yusuf dibawa ke hutan, mendekati sumur tempat para pedagang sering mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka, wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah, lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, tiba-tiba ia dimakan serigala. Berbohong demi niat jahat. Ini adalah berbohong. Ini yang sifat berbohong untuk niat jahat. Nah, dia mulai mengarang cerita. Nah, berbohong ya, berbohong. Nah, apakah ayah tidak percaya pada kami? Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ayahnya berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan
yang buruk itu, hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Nah, tetap bersabar dalam segala situasi, ya. Tetap bersabar dalam menghadapi cobaan. Menghadapi cobaan hidup. Ini sifat baik yang harus kita teladani. Cobaan hidup. Nah, dan kepada Allah saja aku memohon pertolongannya. Nah, hanya memohon pertolongan kepada Allah. Ini ada sifat baik juga ya. Hanya memohon pertolongan kepada Allah terhadap apa yang kamu ceritakan. Nah, ini adalah sifat-sifat baik yang perlu atau sangat baik untuk kita teladani. Diselamatkan saudagar bagian 3. Tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf berpegangan pada timba. Nah, sifat baik yang di sini adalah tetap gigih dalam menghadapi, ya, ini baik, tetap gigih dalam menghadapi cobaan. Ya, tetap gigih dalam menghadapi, ya, cobaan hidup. Tidak putus asa. Nah, atau tidak putus asa. Putus asa. Seperti Nabi Yusuf, ya, tidak putus asa. Begitu ada kesempatan untuk keluar dari sumur, dia berpegangan pada timba, tidak menyerah, ya. Ikut ditarik ke atas. Saudara itu terkejut bukan kepalang mendapati anak kecil bergelantung di timbanya. Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan. Sesampainya di pasar, Yusuf dijual. Pembelinya adalah penguasa negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya Yulaikha agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus, lambat laun Yusuf menjadi pemuda yang cerdas. Nah, jadi tetap gigih dalam menghadapi cobaan hidup dan berprasangka baik pada Allah. Ya, semua akan ada hikmahnya. Ya, berprasangka, atau ini nggak usah deh. Ya, tidak secara langsung di situ. Oke, tidak putus asa. Itu adalah sifat baik. Memang tak banyak untuk yang nomor 3 ini. Mimpi raja. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum lainnya kering. Raja segera mengumpulkan penasehatnya untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Seorang pelayan melapor pada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan mimpi raja. Ketika itu Yusuf sedang dimasukkan ke penjara meskipun tidak bersalah. Nah, ini juga tetap bersabar menghadapi cobaan, ya, sifat baik, ya, sifat baik. Ya, tetap bersabar menghadapi cobaan. Bersabar menghadapi cobaan. Walaupun berat, tidak salah di penjara, tetap bersabar. Suatu saat akan ada hikmah di situ. Yusuf menjelaskan pada raja, ya, percaya diri, ya. Yusuf menjelaskan percaya diri. Terhadap kemampuannya. Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya, kecuali sedikit untuk dimakan. Nah, ya. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Ya. Pada masa sulit tersebut kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan yang cukup dan mereka memeras anggur. Nah, raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Ya. Kemudian
raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Ya, ini ya. Kemudian ini tadi sudah ya, gigih dalam menghadapi cobaan dan percaya diri. Nah, berikutnya yang kelima sekarang, Nabi Yusuf menduduki jabatan. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit urusan pangan atau pejabat keuangan ya, mungkin pangan dulu ya. Mulailah Yusuf menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang tersedia di kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf yang mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal Yusuf lagi. Nah, yang pertama sifat baik. Yang pertama amanah terhadap pekerjaan. Ya, amanah terhadap pekerjaan atau melakukan pekerjaan secara amanah. Ya, mereka mengira Yusuf sudah lama meninggal. Saat itu Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Yusuf bertanya, kenapa saudara kalian yang kecil bernama Bunyamin tidak ikut ke sini? Untuk besok bawalah dia, atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini. Ya, pemaaf ya, bersifat adil. Ya, walaupun kakak-kakak itu pernah mencelakainya, adil. Ya, pemaaf. Kalau bukan pejabat yang pemaaf atau orang yang pemaaf, pasti mereka akan ditangkap karena mereka pernah mencoba membunuhnya. Ya, hanya orang sekelas Nabi Yusuf ya. Oke. Mereka mengira Yusuf sudah lama meninggal saat itu ya. Ini kita lanjutkan. Nah, di sini terus ya, kenapa di sini bisa bermain politik ya, memahami cara bermain politik juga ya. Nah, mereka menjelaskan semuanya. Yusuf berkata kepada saudara kalian kecil, bagaimana Bunyamin tidak ikut ke sini, untuk besok bawalah dia. Artinya cerdas ya, sifat yang baik adalah cerdas. Kalau langsung ngomong belum tentu dibawa Bunyamin ke situ ya. Jadi dia itu orang yang cerdas. Bunyamin datang ke istana. Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakan pada mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan akan datang. Tentu sang ayah khawatir dengan kejadian yang pernah menimpa Yusuf terulang kembali. Namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan. Artinya apa? Di sini bijaksana dalam mengambil keputusan. Ya, sifat baik yang ditunjukkan oleh Nabi Yakub di situ adalah bijaksana dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan. Kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Yusuf. Para putra Yakub kini datang ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, ya, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikinya. Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini. Saudara-saudara, biarkanlah pulang ke rumah. Ya, artinya cerdik ya, cerdik dalam strategi. Ya. Yusuf kemudian secara sembunyi-sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua kafilah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan ya, atau pura-pura ditahan ya, dan saudara yang lain dipersilakan pulang. Saudara-saudara Yusuf kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan
Apa yang terjadi? Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa dan berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin dan jangan kamu putus asa." Nah, tidak pernah putus asa. Ya, tidak putus asa. Walaupun sangat sedih, tetap optimis. Ya. Nomor 7, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menyadari kesalahan. Nah, menyadari kesalahan adalah sifat yang baik ya. Baik. Ya, menyadari kesalahan. Kesalahan. Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf menjawab, "Benar, aku Yusuf." Mereka mengakui kesalahan. Nah, menyadari kesalahan, terus mengakui kesalahan, ini adalah sifat baik ya, mengakui kesalahan, ya, dan memohon maaf, ya, berani minta maaf. Nah ini ya, tidak semua orang loh berani mohon maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Nabi Yusuf berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan." Nah, artinya sifat pemaaf. Ya. "Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan rahmat bagi kalian. Allah Maha Penyayang." Nah, setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya sembari minta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Nomor 8, Nabi Yusuf bersatu kembali dengan keluarganya. Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah. Ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan kepada wajah ayahnya, muncullah kegembiraan di hati ayah. Penglihatannya pun dengan izin Allah telah kembali. Saudara-saudara Yusuf dan ayahnya berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk samping ayahnya. Sifat baik, sayang pada keluarga. Nah, setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu kecil dulu. Melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah SWT mewujudkannya dengan kebaikan kepadaku dan membebaskan dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Ya, sifat baik yang berikutnya adalah berprasangka baik pada Allah. Baik pada Allah. Ya. Oke. Buatlah sekelompok dengan 4 sampai 5 anak kelompok. Setiap kelompok diskusi dengan menjawab pertanyaan, bagaimanakah jika ada orang yang berbuat kesalahan kepadamu, kita memaafkannya. Hendaknya kita memaafkannya. Atau berat kepadamu, langsung, atau saya akan memaafkannya, atau hendaknya kita memaafkannya gitu, gak apa-apa. Apa yang kamu lakukan jika temanmu menghadapi kesulitan dalam belajar? Saya akan membantunya, ya. Bagaimana jika ada orang yang berbuat kesalahan kepadamu? Kalau kepadamu hadapan saya, ya, saya akan memaafkannya, lebih cocok gitu deh, maaf ya. Pasti Pak Ali diprotes, "Wah, jangan dihapus-hapus dong." Tapi gimana lagi, ini jawaban yang lebih bagus. Saya akan memaafkannya. Apa yang kamu lakukan jika temanmu menghadapi kesulitan dalam belajar? Saya akan membantunya.
dengan senang hati. Senang hati. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya, kelompok yang lain menyimak dan memberikan tanggapan. Oke, kita lanjutkan lagi. Hasil diskusi kelompok diserahkan pada guru. Wah, kita pada segmen ayo kita bernyanyi. Seperti biasa kita akan menyanyikannya. Pak Ali ambil gitar dulu. Nah, Nabiku, nada lagu desaku. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Nabiku yang ku cinta, pujaan hatiku, akhlakmu sangat mulia, jadi teladanku. Tak mudah ku melupakan, tak mudah berlalu, selalu ku rindukan, ku contoh selalu. Ya gitu aja. Sudah habis. Oke. Nah, rasanya kurang ya kalau cuma 2 bait ya. Oke. Kita lanjutkan lagi sekarang. Berilah centang-centang pada kolom yang tepat. Nah, ini saya kasih warna yang sesuai. Aku bersikap sombong. Wah. Ya kadang-kadang lah. Kadang-kadang. Namanya manusia ya, kadang-kadang kita tidak sadar bersikap sombong. Jadi itu maksudnya kita kadang-kadang melakukannya. Jadi ya kalau bisa jangan ya. Ya. Kalau bisa sih tidak pernah, Cuman kadang namanya manusia yang melakukan kesalahan. Aku berbuat baik kepada orang tuaku, iya, sering. Kalau dibilang selalu nanti kita bohong ya. Aku berkata dan berbuat jujur, sering. Ya, aku mencelakakan orang lain, wow, tidak pernah kalau mencelakakan. Ya, kadang-kadang secara nggak sengaja mungkin ya. Aku memaafkan orang lain jika berbuat salah. Sering ya. Tapi kalau ini cobalah kita selalu memaafkan, jangan ya. Karena ini kan dengan sadar ya kita. Kalau sombong kadang-kadang nggak sadar kita. Jadi kayak kita berusaha nggak sombong tapi orang masih menganggap kita sombong gitu. Jadi ya harapannya sih tidak pernah kita lakukan. Ya. Istilah dengan jawaban singkat dan benar. Singkat dan benar. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub, atau kita mengenal dengan bahasa lain Yakubus. Yakub, Nabi Yakub. AS alaihi salam. Dalam Quran dijelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat semuanya bersudut, ada 10 bintang, matahari dan bulan. Atau bintang, matahari 11 ya, bukan 10 ya, 11 bintang. 11 bintang, matahari dan bulan. Oke, 11 bintang. Ya, jadi 11 bintang, matahari dan bulan. Oke. Ibu Nabi Yusuf alaihissalam meninggal, atau Rahel ya, meninggal ketika beliau berusia 2 tahun. Nabi Yusuf alaihissalam diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Sebutkan kelebihan Nabi Yusuf ya.
ilmu tafsir mimpi. Yang kedua kelebihannya adalah tampan, ya, manusia paling tampan ya, tampan. Yang berikutnya adalah pemaaf. Kemudian sayang keluarga. Ya. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam ketika saudara-saudaranya mengakui kesalahan dan minta maaf kepada pada kesalahan mereka? Ya, memaafkan dan memohon ampun kepada Allah untuk saudara-saudaranya, ya, memaafkannya dan memohon ampun, ya, memohon ampun. Ini agak saya turunkan sedikit ya, nggak cukup tempatnya. Kepada Allah untuk saudara-saudaranya. Bagaimana sikap Nabi Yusuf ketika bersaudara-saudara dan ayahnya datang ke istana? Itu sifatnya gembira ya. Jadi ke bawah sedikit ya. Sifatnya adalah memuliakan ayahnya, dan memaafkan saudara-saudaranya. Bagaimana perasaan ayah Nabi Yusuf ketika bertemu Nabi Yusuf? Gembira. Apa yang kamu pelajari hari ini? Kisah Nabi Yusuf. Yusuf alaihissalam. AS ya, hanya kecil aja. Ya, kisah Nabi Yusuf dan teladan yang diberikan oleh Nabi Yusuf. Diberikan Nabi Yusuf dan Nabi Yakub ya, yang begitu sabar ya. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Nabi Yusuf alaihissalam yang menyayangi saudara-saudaranya walaupun mereka pernah mencelakainya? Sangat setuju. Ya. Sangat setuju ya, karena kita tidak boleh menyimpan dendam ya. Menyimpan dendam dan pemaaf. Apalagi saudara-saudaranya kan sudah minta maaf ya, kita maafkan ya, jangan malah mendendam. Oke, kegiatan bersama orang tua, tuliskan apa saja sikap terpuji yang dapat dicontoh dari kisah keteladanan Nabi Yusuf AS. Setelah selesai, mintalah orang tuamu menandatangani ya sifat terpujinya. Yang pertama ya, Nabi Yusuf adalah tadi ya, yang kita memiliki komunikasi yang baik dengan ayahnya ya, komunikasi. Jadi kalau ada apa-apa cerita ya, yang baik dengan ayahnya, menyayangi ayah dan saudara-saudaranya, menyayangi, sayang keluarga ya, sayang keluarga, tidak pendendam,
ya, tidak pendendam, pemaaf. Kemudian banyak sifat positifnya. Yang lain adalah percaya diri, ya, percaya diri, sabar, walaupun di penjara tetap bersabar ya, gigih dalam menghadapi cobaan, Nah, itu sifat-sifat yang bisa kita dapatkan dari kisah tersebut. Kisah teladan Nabi Syuaib akan kita pelajari nanti di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu ya. Thank you for watching. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.